Shalom, Halo. para saya ya, jelas ya. Nanti saya minta jemaat yang ada di gereja ikut aktif ya, supaya saya bisa tahu bahwa kalian bisa mendengar dengan baik ketika firman Tuhan disampaikan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau kembali berikan waktu kepada kami untuk kami mendengar, merenungkan, dan mengerti akan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, arahkanlah hati kami hanya kepada Engkau, dan juga kami ingin mendengar dengan baik setiap firman yang Engkau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Engkau berikan koneksi signal yang terbaik, sehingga setiap anak-Mu yang ada di gereja Eklesia boleh mendengar dengan baik setiap hal yang hendak Tuhan berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom, saudara. Ya, Dari sana. Berapa lama terakhir kita bulan Januari ya kalau nggak salah ya, KKS di sananya. Tapi apapun itu ya, percayalah bahwa kami KKS, Bu Ana, dan teman-teman yang ada di KKS selalu mendoakan Bapak Ibu yang ada di lapas-lapas di mana kami melayani. Ya, jadi tetap semangat, dan saya akan mengucapkan selamat Paskah kepada jemaat yang ada di gereja Eklesia. Nah, saudara, tema kita saat ini masih berkaitan erat dengan Paskah. Apa itu Paskah? Siapa yang mau menjawab? Apa itu Paskah? Apa? Paskah itu apa? Ya. Paskah itu peristiwa apa? Ayo, wake up. Ya, Paskah adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Nah, saudara, kita tahu ya di Alkitab itu ada orang-orang mati yang dibangkitkan ya. Selain Yesus yang bangkit, ada orang-orang yang pernah dibangkitkan dari kematiannya, ada Lazarus gitu ya, ada anak muda di kota Nain, kemudian ada siapa namanya, anak perempuan dari penjahit itu ya. Nah, saudara, kita akan mengerti satu hal bahwa Paskah ini adalah sesuatu yang kita orang percaya itu menempatkan di satu titik atau di satu tempat yang amat sangat penting. Kenapa amat sangat penting? Karena kekristenan tanpa adanya kebangkitan Yesus Kristus dari kematian itu tidak ada artinya. Ya, karena ada orang yang mengaku percaya kepada Mesias tapi tidak percaya tentang arti kebangkitan. Ya, tapi kita adalah orang-orang percaya, kita percaya betul, kita percaya penuh bahwa Kristus yang pernah disalibkan dan kemudian dikuburkan, ya, mengalami kematian, itu bangkit dari antara orang mati. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui ini adalah Paskah adalah maut sudah dikalahkan. Ya, ada amin? Amin. Paskah adalah maut itu sudah dikalahkan. Dan siapa yang mengalahkan? Tuhan Yesus. Kemenangan
yang dialami oleh Tuhan Yesus karena sudah mengalahkan maut. Yuk, sekarang baca. Dari Wahyu. Wahyu 1 ayat 17 sampai 19. Jemaat bisa membacakannya. Saya hitung sampai 3 kali. Tolong dibacakan. Sudah dibuka. Wahyu. Bilang itu. Apa, Bu? Wahyu 1 ayat 17 Wahyu. sampai 19. Wahyu 1 17 19. 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu." Ya. Ada amin? Siapa ini yang bicara? Amin. Siapa yang bicara di dalam kitab Wahyu tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang bicara di dalam kitab Wahyu tadi? Ayo, harus membaca Alkitab ya. Ini adalah siapa? Ini adalah pengalaman siapa? Salah satu murid Yesus yang paling dikasih. Siapa namanya? Yohanes. Ya. Yohanes itu menceritakan, men-sharingkan apa yang dia alami, pergumulan hidupnya itu bersama dengan Tuhan. Nah, dari bagian ini adalah bagian ketika Yohanes, murid Yesus itu pernah mengalami yang disebut dengan penglihatan di dalam dunia rohnya. Ya, Yohanes itu pernah mengalami penglihatan dari Tuhan di dalam rohnya. Saat itu dia diperlihatkan bagaimana Tuhan itu memperlihatkan kepada Yohanes siapa dirinya, itu yang dulu pernah ketika bersama-sama dengan Yohanes, Yohanes tahu bahwa Yesus disalib kemudian mati. Mengapa Yesus harus mati? Karena apa? Karena Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Ayo, masih ingat pengajaran dari KKS yang dulu? Kunci. Mengambil kunci. Apa? Kunci kerajaan maut. Supaya apa? Supaya maut itu bisa dikunci, ditutup, aksesnya itu tidak bisa membuka lagi. Oke, satu hal ini paham ya. Yesus mati, Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kunci maut. Tetapi Yesus tidak akan terus berada di dalam kerajaan maut itu. Setelah dia mengambil kunci maut, dia kemudian bangkit, ya, dia mengalami kemenangan, dan Yesus itu adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Ketika Yesus mengambil kunci maut itu, kunci itu dipegang di mana? Di tangannya Tuhan Yesus. Kalau kita tubuh, oke, kita tubuh, ini tubuhnya Yesus ya. Tangan itu ada di dalam tubuh kita. Coba kita imajinasikan ya. Ketika Yesus itu sudah mengambil kuncinya, nah kunci itu di tangan Yesus ya kan. Nah kita ini kan tubuhnya Yesus. Tangan itu merupakan anggota di dalam tubuh kita. Otomatis kunci itu ada nggak? Ada di dalam kita nggak? Otomatis ada nggak kunci itu ada di dalam kita? Mendengar suara saya? Ada. Dengar, Bu. Berarti punya kunci maut. Ini kita pegang dulu. Ketika Yesus sudah menang dari maut, kita juga harusnya menang. Karena kita sama kunci maut. Tapi kunci mautnya itu
kita pakai untuk menutup akses ke alam maut apa tidak? Itu adalah pertanyaannya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kunci itu sudah di tangan kita, jangan sampai kita itu lengah, ya. Jangan sampai kemudian kunci itu tidak berfungsi. Jangan sampai kita itu tetap membuka diri kita dengan akses alam maut. Coba bisa dibedakan ya istilah mati kemudian maut gitu ya. Jangan sampai bingung ya. Kita semua ini akan mati. Tubuh kita ini semua akan mati, kemudian akan dikubur, hancur ya. Tapi jiwa kita, roh kita itu akan tetap ada. Tinggal nanti jiwanya itu mau ikut roh ke surga atau jiwanya itu justru ke neraka. Ya, itu semua adalah pilihan. Ketika maut itu sudah dikalahkan, harusnya kita menang. Tapi seringkali kita itu masih berkutat di seputaran yang namanya maut. Maut artinya apa? Hidup kita itu diputus dengan Tuhan dan kita akan mengalami yang namanya neraka. Kita akan mengalami yang namanya neraka. Maut, kekekalan, bukan hidup bersama dengan Tuhan. Nah sekarang, saya mau tanya, apa sih produk-produk yang ada di dalam alam maut? Produk-produk neraka itu apa sih? Coba, ada yang bisa menyampaikan, menjelaskan, apa itu produk? Produk maut apa? Satu, apa? Sakit penyakit yang tidak pernah berhenti sembuh. Sakit terus, nggak ada obatnya. Itu produk alam maut. Kegagalan. Usaha ini itu nggak pernah berhasil. Itu produk-produk yang ada di alam maut. Kutuk. Nenek moyangnya suka selingkuh. Kita nggak mau memutuskan untuk memutus dari tali kutuk selingkuh sehingga kita ikut. Nenek moyangmu itu suka main judi misalnya. Nenek moyangmu itu suka membunuh, gitu ya, mencuri. Kutuknya akan ada terus. Itu produk alam maut. Kegagalan, sakit penyakit, ya, sesuatu yang membawa kita kemudian masuk ke neraka. Itu adalah produk-produk alam maut. Nah, tinggal kita mau pilih mana. Kita tetap mau masuk ke produk-produk itu atau kita mau lepas. Nah, inilah ya fungsi atau makna yang paling dalam dari kebangkitan Yesus. Ingin memenangkan kita supaya kita itu tidak kembali ke dosa yang sama. Amsal 26 ayat 11, coba dibuka. Amsal 26 ayat 11. Coba kalau yang sudah menemukan dibaca dengan keras. Amsal 26 ayat 11. Pak Ari sudah ketemu? Firman Tuhan, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Yes. Sudah jelas belum? Siapa yang diumpamakan seperti anjing yang kembali kepada muntahannya? Ini keras banget ya. Kalau kita itu mau merasa-rasakan gitu ya.
Ayat ini begitu keras, ya. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Siapa yang disebut anjing adalah orang bebal. Orang bebal itu gini, sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak mau melakukan. Dia masih balik lagi ke dosa masa lalunya. Itu orang bebal. Boso Jawane itu mantap, dablek gitu ya. Orangnya itu susah banget dikasih tahu. Dia sudah berdosa, melakukan kesalahan itu gitu ya. Ketika keluar, sama masih melakukan sama, ya, jual beli narkoba, ya, sudah tahu itu salah. Di gereja ya, nggak balik itu menyampaikan itu dosa, itu nggak benar. Tapi begitu keluar, diiming-imingi lagi, dapat uangnya cepat, lebih besar, kembali ke dosa yang sama. Itu namanya bebal. Anjing yang kembali kepada muntahannya. Itu adalah ungkapan untuk manusia. Nah, saudara, kita mau melakukan yang mana? Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat ke temanya ya. Tema kali ini adalah hai maut, di manakah sengatmu? Nah, kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 15. Saya akan bacakan. Nanti dipahami ya, ketika masing-masing di kamar ya. Boleh bawa Alkitab nggak sih ke kamar? Boleh ya. Alkitabnya jangan dianggurin ya, jangan dianggurin. Kalau yang di gereja itu Alkitabnya boleh dibawa ke kamar, bawa aja ke kamar. Ya, saya akan membacakan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Akan saya bacakan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Dan setiap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab kiri akan berbunyi dan orang-orang mati dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada amin, saudara? Amin. Adalah suatu rahasia. Rasul Paulus begitu keras menegur jemaat yang ada di Korintus. Apa dosa terbesar di Korintus? Ya, kita perlu tahu. Dosa terbesar di Korintus adalah dosa seksualitas. Ya, dosa penyimpangan seksual. Seksual yang tidak dilakukan dengan semestinya. Itu adalah dosa besar yang terjadi di Korintus. Makanya Rasul Paulus sangat keras menegur jemaat yang ada di sana. Ya, jemaat yang ada di sana sangat ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Tapi dia mengatakan sesungguhnya ini adalah rahasia.
Setiap kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah. Saudara, siapa yang mau tidak mengalami maut, ya, di depan tadi sudah dikatakan. Ketika kita itu masih melakukan produk-produk yang ada di alam maut, ya kita akan mati selamanya. Ya. Tapi ketika Yesus yang sudah mengambil fungsi kerajaan maut itu, kemudian itu juga menjadi bagian kita, dan kita menggunakan fungsi itu dengan benar, akan tutup segala akses maut supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita, kita sesungguhnya tidak akan mati, tapi kita akan diubah. Ya, tubuh kita boleh mati, dibawa Tuhan. Hidup kita diubah dari yang dunia dan kedagingan ini menjadi hidup. Ada amin? Amin. Memahami atau mengerti. Jadi saudara, kita diajak supaya apa? Yang dapat binasa ini, yang dapat binasa itu apa? Apa tadi? Apa yang dapat binasa? Tubuh. Tubuh kita ini sama, ya, bisa binasa. Ketika ditutup di tanah itu nanti akan hancur. Ya, itu yang dapat binasa. Kita tapi makan yang tidak dapat binasa. Apa itu yang tidak dapat binasa? Dari ayat tadi jelas ya. Apa yang tidak dapat binasa? Yang tidak dapat binasa itu adalah Roh Kudus dan firman. Ya, firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang tidak dapat binasa itu adalah Roh Kudus dan firman. Nah, tinggal kita itu sekarang yang masih diberi waktu oleh Tuhan ini mau mengenakan yang tidak dapat binasa itu atau tidak. Ya, kita masih bebal, kita masih kembali ke muntahan yang sama terus, atau kita mau mengenakan Roh Kudus dan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya sudah diberikan gratis, cuma-cuma kepada kita, ada di dalam hati kita. Tinggal kita itu mau mengaktifkan Roh Kudus itu atau tidak. Atau kita meninabobokan saja, ya, atau kita mau mengaktifkan Roh Kudus itu supaya terus bekerja di dalam hidup kita, atau kita mengenakan hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Dan apakah kita mau mengenakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, atau perkataan-perkataan yang lain? Jadi ada firman ya, terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Manusia. Pikirannya sendiri. Karena apa? Harusnya yang kita andalkan adalah Tuhan. Harusnya firman Tuhan itu yang kita kenakan. Ya, bukan sesuatu yang lain. Ada satu istilah, saudara, saya mau share ya. Ada satu istilah yang dipakai oleh salah satu hamba Tuhan ya, saya mendengar ini. Manusia itu masih suka memelihara yang ada di dalam hatinya itu sesuatu yang lain, bukan Roh Kudus, bukan firman, tapi ada yang disebut dengan binatang buas. Saudara, binatang buas. Binatang buas itu pasti punya yang namanya apa tadi? Tema tadi itu, hai maut di manakah sengatmu? Binatang buas itu ada sengatnya, betul? Ya, contoh. Sengat dari lebah. Sengat dari lebah itu nggak kelihatan. Dia sangat tajam. Kalau tiba-tiba itu menyengat tubuh kita, tiba-tiba saja ya, dalam hitungan detik mungkin atau menit, sesuatu dia
berikan kepada kita, ya, melalui sengatannya itu, tiba-tiba darah kita itu tercemar dengan yang namanya racun. Orang yang tersengat lebah itu kalau tidak tahan dan sengatannya itu mematikan, itu orang bisa mengalami mati. Binatang-binatang yang lain juga seperti itu, punya sengat masing-masing. Ya. Kalau sengat itu sudah mengenai kita, ya, kalau kita tidak tahan, kita kemudian akan mati. Itu sebuah analogi, ya, sebuah analogi. Nah, apakah di dalam hati kita itu masih ada binatang yang setiap saat itu akan menyengat kita, ya, kemudian kita mengalami yang namanya kematian, kehancuran. Kematian di sini maksudnya adalah putus hubungan dengan Tuhan, dan nanti ujung-ujungnya kita akan mengalami yang disebut dengan maut, hidup di neraka. Di neraka nggak hidup ya namanya, hancur di neraka. Nah, apa saja itu yang disebut dengan binatang yang sebenarnya itu ada di dalam hati kita? Ya, mari kita perangi supaya kita tuh menang. Ada beberapa hal ya yang saya sampaikan. Yang pertama adalah iri hati. Saudara, masihkah kalian iri hati dengan sesamamu? Mesti enggak? Dia itu kan, mungkin kita mikir gini, dia itu kan sebenarnya enggak mampu ya. Tapi kok dia itu ada uangnya, misalnya. Itu namanya iri hati. Cemburu. Iri hati itu nggak suka melihat sesuatu yang terjadi dengan orang lain. Apalagi sesuatu yang memberkati, gitu ya. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab. Nanti dibuka sendiri ya, di dalam Samuel ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Nah, di sana itu ada perempuan-perempuan itu yang menyanyi. Saul ya membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, Saul itu marah. Dia iri hati kepada Daud ketika para perempuan itu menyanyikan itu. Ketika Saul itu ngopeni gitu ya, memelihara rasa iri hati itu di dalam hidupnya, pada ujung hidupnya dia mengalami apa? Maut. Mengapa mengalami maut? Dia jengkel, marah, ketakutan terus sama Daud. Daudnya diuber-uber terus mau dibunuh gitu ya. Tapi pada akhirnya Saul ini bunuh diri ya. Tapi dia minta tolong kepada pengawalnya untuk membunuh supaya dia itu dianggap terbunuh gitu ya. Jadi bukan bunuh diri. Kemudian anak-anaknya juga mengalami seperti itu. Itu akhir dari ketika kita itu memelihara yang namanya binatang buas iri hati. Hati-hati ya. Semua itu bisa terjadi kepada semua orang. Gak hanya orang-orang yang saat ini sedang butuh dikuatkan, termasuk hamba Tuhan. Bisa juga mengalami yang namanya iri hati. Iri dengan hamba Tuhan yang lain misalnya. Jemaatku kok banyak, jemaatku kok sedikit misalnya seperti itu. Kemudian dia mulai untuk membicarakan, oh iya, dia jemaatnya banyak karena dia begini dan begitu dan lain-lain. Saudara, itu satu. Binatang buat dalam hidup kita adalah iri hati. Yang kedua adalah bengis dan kejam. Ya, contohnya. Jadi contohnya ini terjadi justru di dalam diri Daud. Daud itu kurang apa? Dia adalah orang yang diberkati, dia dipakai Tuhan. Tapi dalam hidup Daud, dia bisa menjadi sosok yang bengis dan kejam. Kenapa disebut bengis dan kejam? Karena ketika dia menginginkan Batseba ya, istri Uria, pahlawannya, gitu ya, orang yang begitu dipercaya untuk berada di medan perang, gitu ya. Daud merekayasa bagaimana caranya supaya Uria ini kemudian mati terbunuh di medan perang, supaya Daud itu bisa mengambil Batseba. Itu adalah satu contoh bengis dan kejam. Itu ada juga di dalam diri manusia, siapapun itu termasuk Daud. Bahkan ada sesuatu yang dipotong oleh Tuhan ya dari Daud ya. Ketika dia melakukan hal itu, dia harus ketika itu bait Tuhan itu dibangun, yang membangun itu
berlumuran darah. Ya, salah satu hal karena dia sangat jenis dan kejam ketika dia membunuh Uria di medan pertempuran. Kemudian binatang buas yang ketiga di dalam hidup kita adalah apa? Serakah dan rakus. Saudara harus tahu ya semua apa yang di dalam firman. Ketika waktu bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, setiap hari mereka dikasih makan. Makan apa, saudara? Makan apa? Ayo. Tuhan ngasih apa setiap pagi? Kasih mana? Ya, rupa-rupanya ya. Ini rupa-rupanya. Ini nggak boleh ngantuk ya. Ini kita cuma sebentar ya. Ya nanti bulan depan ya kita on site ya. Mohon maaf hari ini saya berhalangan untuk tidak bisa ke sana. Jadi kita itu belajar dari Israel ya. Israel tuh sudah dikasih berkat Tuhan setiap pagi. Mereka nggak kelaparan ya. Walaupun di padang gurun ya, ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan itu memberikan mana. Artinya mereka tuh tetap bisa makan. Tapi mereka tuh bilang gini, aku bosan banget dengan yang namanya mana ini. Aku pengen makan daging seperti waktu di Mesir dulu. Ya, akhirnya Tuhan memberikan burung puyuh, beribu-ribu burung puyuh dari langit dijatuhkan. Akhirnya mereka bisa makan burung puyuh, makan daging seperti di Mesir. Tapi Tuhan melihat mereka itu sangat rakus. Ya, ketika di mulut ini masih penuh, mereka tuh masih ngambil. Jadi pada waktu itu ya, nanti dibaca sendiri ya, di Bilangan 11 ayat 34. Sebenarnya tuh Musa bilang gini, ambil secukupnya, apa yang bisa kamu makan. Tapi mereka tidak secukupnya, berlebihan. Ya, akhirnya Tuhan murka. Tuhan marah. Kemudian apa? Tuhan mengubur mereka. Saudara-saudara, betapa binatang buas yang ada di dalam hidup kita, yang namanya rakus dan serakah itu bisa membawa kita kepada kematian. Dan itu real, itu nyata. Ya, terjadi. Tuhan murka. Dan mereka dikubur hidup-hidup. Tuhan menulahi mereka ya. Dikasih tulah. Akhirnya mereka semua mati. Yang rakus itu. Nah, saudara, kemudian binatang buas yang keempat, saya akan memberikan 5 ya sebetulnya. Yang keempat adalah kesombongan. Saudara tahu ceritanya di Esther ya. Ketika Haman yang merupakan tangan-tangan raja, dia itu gila hormat. Setiap dia berjalan, setiap orang yang dia lewati itu harus mau sujud dan menyembah, menghormati Haman. Tapi dia melihat ada satu orang yang berdiri di depan pintu kerajaannya. Namanya siapa? Pamannya Esther namanya siapa? Masih ingat nggak? Saya kalau nggak salah pernah menyampaikan itu juga ya di cerita ini. Dia disebut Mordekai. Mordekai itu penjaga pintu. Setiap Haman lewat, dia nggak sujud untuk menghormati Haman. Hamannya mati sakit. Nah dia apa? Terlalu sombong. Bila dia terlalu sombong. Pada ujung cerita, kita tahu ya, akhirnya Haman mati di tiang gantungan yang dia buat sendiri. Ya, kesombongan bisa menghancurkan manusia, membuat hidupnya mengalami maut. Satu lagi binatang buas yang itu ada juga di dalam manusia adalah apa? Kebencian. Saudara, masih ada yang benci dengan orang-orang yang kau ada dalam hidupmu? Masih menyimpan rasa benci ya? Nggak boleh ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah saudara-saudara dari Yusuf. Di dalam cerita tentang Yusuf ini, saudara-saudaranya itu membenci dia, bahkan tidak mau menegur dan menyapa Yusuf semasa tinggal bersama-sama.
Mereka benci karena apa? Yusuf menceritakan tentang kedua mimpinya. Kemudian Yusuf itu disebut sebagai anak yang paling dikasihi ayahnya. Sehingga mereka membenci, akhirnya ingin membunuh Yusuf. Tapi akhirnya apa? Mereka sendiri yang mengalami kasih karunia melalui Yusuf. Nah, saudara, ketika binatang-binatang buas itu yang ada di dalam hidup kita itu masih kita kenakan ya, masih dikenakan. Kalau tadi di 1 Korintus itu, kita itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa itu apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu yang harusnya dikenakan. Tapi kita masih memilih yang dikenakan kita adalah binatang-binatang buas itu. Iri hati, bengis, kejam, serakah, sombong, kebencian, ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu masih kita kenakan, ya ujung-ujungnya kita akan mengalami yang disebut dengan maut. Jadi kemenangan Kristus dari kematian itu tidak ada artinya. Ya, saudara ya. Jangan mau kembali ke dosamu yang sudah pernah kau lakukan. Karena Tuhan mengatakan, orang yang demikian disebut anjing yang kembali ke muntahannya. Orang yang selesai. Ya, saya berdoa jemaat Tuhan yang di gereja Eklesia adalah jemaat-jemaat yang mau mengerti, mau memahami, mengalami progres setiap kita memperingati yang namanya Paskah. Mengalami keajaiban-keajaiban. Mengalami pintu-pintu yang dibukakan, pintu berkat, pintu anugerah. Segala berkat rohani dalam surga itu akan dialami oleh jemaat di gereja, eklesia, dan kita semua. Jika kita itu mau mengenakan yang tidak dapat mati dan binasa, yaitu firman dan Roh Kudus. Makanya jangan malas baca firman. Baca, dan baca, tapi harus lakukan. Bukan hanya untuk meninabobokan saja. Ketika baca kita merasa ayem, kita merasa damai, tapi kita tidak praktek. Itu namanya mubazir. Ya. Ada satu ayat yang akan saya bacakan lagi. Yuk dibuka. Dua ayat. Sorry. Ada 2 ayat ya, nanti akan mengakhiri. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24, tolong dibaca yang keras. Kalau sudah ketemu belum? Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Ketika kita itu mau mendengarkan firman dan percaya, jadi kita tidak hanya mendengar, tapi mendengar dan mempercayai firman itu akan mengubah hidup kita. Ya, kita ini akan pindah. Dari mana? Dari maut kepada hidup kekal. Kita ini akan berpindah ya. Jadi yang tadinya ya misalnya ada jalan lah, kita lagi jalan gitu ya. Waktu jalan naik kendaraan, tiba-tiba tuh yang di urutan kita tuh ada lubang gitu ya. Ada lubang. Kalau kita itu mau nurut firman, tiba-tiba saja nih ya, kendaraan kita itu tidak masuk ke lubang itu. Tapi kita bisa menghindari. Dan kita akan terus jalan. Saya tuh pernah ngalamin ya sama
tiba-tiba mobil itu kayak dipindah gitu. Jadi di jalan tol, kami itu berada di jalan tol, ini kesaksiannya di jalan tol. Nah, tiba-tiba tahu sendiri ya kalau di jalan tol itu minimal itu kan kecepatan tuh 80. Nah, di jalan tol itu tiba-tiba mobil yang ada di depan kami itu berhenti dan secara manusia itu tidak ada space gitu ya, tidak ada kesempatan untuk kami itu menghindar karena yang di sebelah kiri itu bisa saja ada kendaraan. Jadi sebelum kami itu mengalami itu, sebelah kiri kami, lajur di sebelah kiri itu sangat padat merayap. Sangat padat merayap. Dan kami itu berada di lajur kanan yang tiba-tiba tiga mobil di depan kami itu berhenti. Dan ada suara keras yang kami dengar. Tapi tiba-tiba kami itu seperti mobil kami itu dipindah gitu ya ke sebelah kiri dan tidak ada satupun kendaraan yang ada di sebelah kami, yang sebelah kiri kami, dan kami bisa melewati. Dan itu ada ternyata mobil di depan tiga mobil yang ada di depan kami itu mengalami pecah ban gitu. Nah, saudara, itu saya menggambarkan itu begini. Ketika kita itu hidup bersama Tuhan, sesuatu yang mustahil itu, ya menurut kita itu bagi Tuhan itu nggak ada mustahil. Bu, saya tuh masih lama Bu di sini Bu. Kayaknya tidak mungkin Bu, saya tuh pulang cepat mungkin para manusia. Kesalahan saya tuh begitu besar gitu. Tapi apa yang nggak bisa Tuhan buat? Kalau kau mengarahkan hidupmu kepada Tuhan, ya, pasti Tuhan itu memberikan jalan keluar. Tapi hati-hati ya. Kita berhati-hati dengan hidup kita, walaupun kita tuh orang Kristen, orang Katolik, percaya Tuhan ya. Tapi tidak ada yang namanya hyper grace. Hyper grace itu apa? Kalau sekali selamat, aku tetap selamat. Tidak ada rumusnya seperti itu. Walaupun ya kita mengatakan aku ini sudah diselamatkan Yesus, tapi itu harus diusahakan. Makanya harus terus dengar-dengaran firman, mempercayainya, mengatakan ya dan amin, pasti terjadi firman itu dalam hidupmu kalau hidupmu itu benar. Maka ada firman berkata, sedikit yang dipilih, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Itu betul, firman-Nya itu seperti itu. Banyak orang Kristen yang hidupnya itu masih membuka alam maut terus. Di luar sana ya, banyak sekali. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak yang ada namanya rumus sekali selamat tetap selamat. Tidak. Itu kita nanti akan mengalami yang namanya hukum Tuhan. Ada penantian. Ya. Kita itu ditampi. Bagi Bapak Ibu yang pernah tinggal di kampung ya, saya pernah tinggal di kampung, jadi namanya menampi itu kan memisahkan ya bulir-bulir gandum, bulir-bulir padi dengan setam atau apa namanya kecil itu namanya apa? Sorry saya salah. Menir, menir ya. Jadi ketika orang menampi itu mengayak gitu ya dengan sampah, itu akan dipisah mana padi yang bagus, mana yang disebut menir, mana yang disebut sekam. Sekam harus dibuang. Yang namanya menir harus dipisah. Menir itu beras-beras kecil, kalau dimasak barengan itu melenyek gitu ya. Jadi gampang untuk lembek. Dan kemudian akan menjadi basi. Nah, itu yang namanya penantian. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya hukum Tuhan. Kita akan ditampi. Ya, maka siapa yang akan berani mengatakan begini, hai maut, di manakah sengatmu? Itu firman ya. Firman itu mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Itu Yesus yang berbicara. Sebab apa? Yesus akan berkata seperti itu karena Yesus sudah menang dari maut. Saya berharap kita semua itu juga bisa berkata begitu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena kita akan menelan maut ya. Kita tidak ya. Hai maut, di
di manakah sengatmu? Karena sengat maut adalah apa? Dosa. Jadi ketika tidak ada lagi dosa dalam hidup kita, manusia semua berdosa, tapi dosa itu bisa diperkecil ya. Ketika dikecilkan jadi lebih kecil, kita akan bisa menelannya. Ya, kita akan bisa menelan dari dosa itu, maut itu. Jadi mari kita jangan memelihara dosa, karena dosa dipelihara, kita akan ditelan maut. Kita tidak akan bisa menelan maut dan kita tersengat dari maut itu dan kita akan menjadi mati, terputus kita dengan satu ayat terakhir. Pak Ari dibaca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. 23. Ya. Roma 6 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Upah dosa adalah maut. Jangan berbuat dosa lagi. Ketika Yesus itu bertemu dengan wanita pelacur ya, yang dia bertobat di hadapannya, Tuhan itu bilang begini, ulanglah dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Karena upah dari dosa adalah maut. Tetapi kalau kita mau hidup seperti yang diperintahkan Tuhan, kita akan mengalami hidup yang kekal dan kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan seperti Tuhan sudah menang atas maut. Amin. Mari kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami supaya kami mau mengenakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dimenangkan atas segala kuasa maut yang seringkali terus mendesak dan mengintimidasi hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk terus kami berfokus hanya kepada Engkau, khususmu yang telah Engkau utus untuk memelihara kehidupan kami, biarkan terus bekerja di dalam kehidupan kami akan terus hidup berfokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Yuk jemaat berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami berdiri. Yuk, kita akan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik mendengarkan perkataan firman Tuhan, maka berkatnya akan turun ke atasmu. Berkat kasih dari Allah Bapa dan juga anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku
ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Papa.